Ya. Apa yang tadi disampaikan dokter itu? Makanya ini jangan dibilang asli oleh Andi Aswan. Ada, dua-duanya juga nggak asli. Enggak, gini, oke kayak gini. Fotokopi kok. Saya bilang. Jadi Mana sih? ini tantangan secara ilmiah. Kalau memang memuji. Mas, minum dulu nanti keselak. Nanti gantian dulu. Oke. Roy Suryo kembali jadi sorotan setelah berteriak ini palsu sambil menyobek simbol ijazah Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo di atas panggung pada hari Selasa 10 Desember 2025. Aksinya tersebut pun direkam bahkan viral di media sosial hingga peristiwa itu memicu pro dan kontra dari publik. Sejumlah pihak menilai aksi tersebut provokatif sementara lainnya menyebut sebagai bentuk ekspresi politik yang sangat berlebihan. Tapi Anda belum jawab pertanyaan saya. Dari mana kemudian bisa dikatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu sementara Anda tidak pernah memegang dokumennya? Dari mana abang tahu di perut perempuan wanita hamil itu laki-laki? Di perut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang panci yang makin kesini makin tidak bisa dikondisikan ya. Saya menduga panci ini memang sengaja dijadikan martir ya, makanya makin kesini yang bersangkutan ini makin memancing emosi para pendukung Jokowi ya. Ya masa gitu loh ya. Di sebuah acara yang ditayangkan di sebuah televisi swasta nasional, yang bersangkutan ini membakar salinan ijazah Jokowi. Kan itu namanya menghina gitu loh, dan mengandung unsur provokasi. Aduh, yang bikin heran ya kan, kok pihak acara ini memperbolehkan, membiarkan gitu loh. Ini yang aneh ya. Dan setelah itu teman-temannya, karena dianggap mendapatkan karma, tiba-tiba panci tersedak saat berbicara, bahkan hingga 2 kali. Sampai-sampai disebut-sebut sampai sekarat ya. Ada juga video si Panji diceramain sama Asegaf ya. Tahu ya Asegaf ya. Panji sama Asegaf ini satu kolam sebetulnya ya. Sama-sama menyerang Jokowi. Dan ketika diceramahi oleh si Asegaf, Panci pucat ya. Kata Asegaf, si Panci itu peneliti gadungan. Aduh, kali ini saya sepakat dengan si Asegaf ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Roy Suryo kembali jadi sorotan setelah berteriak ini palsu sambil menyobek simbol ijazah Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo di atas panggung pada hari Selasa 10 Desember 2025. Aksinya tersebut pun direkam bahkan viral di media sosial hingga peristiwa itu memicu pro dan kontra dari publik. Sejumlah pihak menilai aksi tersebut provokatif sementara lainnya menyebut sebagai bentuk ekspresi politik yang sangat berlebihan. Ya, ini menurut saya sangat berlebihan ya, sama seperti yang disampaikan oleh netizen barusan ya, berlebihan ya. Ijazahnya udah dikatakan palsu ya, bahkan ibunya Jokowi, waduh ngeri dah pokoknya. Ini saya nggak ngerti kenapa kok ada orang macam kayak gini. Dan terbaru dia membakar salinan ijazah Jokowi ya, dan ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional. Yang bukan pertanyaannya, yang bikin kaget, kok dibiarin gitu loh. Ini kurang ajar emang acara ini. Bersama hostnya ini kurang ajar, bener-bener kurang ajar gitu loh. Lanjut. Kalau ijazah itu terbukti palsu, maka bukan hanya Jokowi yang masuk penjara. Ibu Megawati juga berpotensi masuk penjara. Anda tidak bisa masuk penjara. Kalau Anda masuk penjara, Ibu Megawati juga masuk penjara. Kenapa? Karena asal muasal, ini ada pada 2 orang. Pemiliknya adalah Jokowi,
dan penggunanya adalah Ibu Megawati. Kalau ijazah itu terbukti palsu, maka bukan hanya Jokowi yang masuk penjara, Ibu Megawati juga berpotensi masuk penjara. Dalam konteks pemahaman saya demikian, kalau itu palsu. Ya, iya, saya sepakat itu. Jadi kalau memang ijazah Jokowi itu palsu, ya kalau perlu KPU-nya juga mulai tingkat daerah sampai tingkat pusat itu penjara semua. Kalau palsu, ya kan? Kan faktanya enggak, ya toh? Iya, faktanya enggak. Yakin saya 100.000 triliun %. Enggak palsu, Pak. Lanjut. Saya menggunakan istilah yang disederhanakan saja. Isu ini soal pembuktian benar atau salah, asli atau palsu. Per hari ini dalam kesadaran saya sebagai warga negara, semua orang menunggu. Perdebatan itu di jalur hukum. Jadi semua ijazah asli atau diklaim palsu udah nggak penting. Enggak, gini. Sebentar. Ya. Gantian dulu, gantian. Singkat aja nanti. Jadi saya datang ke sini, Mas Roy Suryo. Ya. saya mau terbuka ke publik. Saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014, tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong-dorong ini, yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti, Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti, yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah. Orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja. Duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri. Kenapa? Ini soal 1 lembar kok. Membutuhkan forum yang netral untuk membuktikan itu. Saya mencoba membantu Mas Roy dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang mediasi? Menurut saya kalau Ibu Mega, Pak Jokowi bawa ijazah asli, Ibu Mega bawa ijazah fotokopi, disinkronkan, akan ketahuan. Asli apa Pak Suryo? Supaya apa? Jangan lagi masuk penjara, Mas Roy. Dan saya akan bela kalau Anda masuk penjara. Oke, nanti. Saya akan minta kepada Pak Jokowi, kawan-kawan ini tidak boleh di penjara. Mungkin. Bukan Jokowi yang menentukan. Sebentar. Gantian. Saya warga negara kan. Mereka ini juga korban dari sebuah sistem negara yang amburadul. Kemarahan, dendam politik. Operasi politik. Inilah yang disebut ditunggangi oleh kepentingan elektoral, PDIP, dinasti politik untuk Puan, dinasti politik untuk Demokrat, AHY, dinasti politik untuk Gibran juga. Oke, nanti akan ditanggapi usai jeda berikut. Anda nggak usah bantah saya. Kali ini saya mau bicara. Lanjut lagi, usai jeda. Nggak usah bantah memata. Nanti dulu. Nanti aku kasih waktu. Ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Saya mau terbuka ke publik. Saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014, tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong-dorong ini, yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti, Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti, yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah. Orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja. Duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data.
Anda peneliti, tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Aduh, sabar ya, nggak usah bertengkar ya. Sesama pemulung dilarang saling bertengkar. Ya, tadi kita dengar bareng-bareng ya dari dua video yang kita saksikan ya. Sebetulnya satu video, cuma saya ulang aja ya kan, biar tambah puas teman-teman semuanya ya. Intinya si Asegab ini menyebut si Panji itu sebagai intelektual gadungan gitu loh. Iya, meneliti kok teriak-teriak di jalanan, teriak-teriak di kantor polisi. Intinya si Panji ini berusaha nyinyir lah ya ketika si Asegab ini membongkar aktor ya di balik polemik ijazah Jokowi ini. Iyalah, sependapat saya, sepakat ya kan, nggak masalah. Udah saling jotos saja kan. Aduh, kami cukup menonton aja ya. Lanjut. Gini, ada embos. Oke. Iya kan, Bang? Nah, Kualitas kopinya bagus. bukan, ini scan asli. Kalau yang sana Oke, kurang bagus. oke. Ya, makanya ini jangan dibilang asli oleh Andi Nggak Aswan. ada, dua-duanya juga nggak asli. Enggak, gini, Orang oke, gini. fotokopi kok. Saya bilang. Jadi, Mana sih? ini tantangan secara ilmiah. Kalau memang memuji. Mas, minum dulu nanti keselak. Nanti gantian dulu. Oke. PSI, Partai Super Terbuka. Loh, gimana ini? Sabar Panji, sabar, tenang dulu, minum. Jangan kaget begitu, jangan grogi. Ketika dikatakan bahwa semua bukti yang Anda bawa itu semua palsu. Ya iyalah, orang hasil scan kok, mana ada asli. Maunya menggiring opini bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Nah, kemudian ijazah yang dibawa, salinan ijazah yang dibawa oleh si Panji tadi asli. Nggak tahunya Barus mengatakan kedua-duanya palsu, nggak ada yang asli. Ini nih, ya kan, efek membakar ijazah Jokowi. Akhirnya kena karma, tersedak kau. Dan ternyata teman-temannya bukan hanya sekali, ternyata 2 kali Panji mengalami hal yang sama. Makanya ini harus hati-hati ya. Coba kita tengok bareng-bareng. Ini dia. Apa yang tadi disampaikan dokter itu, ini ditempatkan di senternya UGM sekarang, GIK, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas, yang mana terus Pak, sedikit kritik secara gelanggang. Gelanggang sekarang bentuknya menyeramkan. Ya, yang murah naik kamu Gotham City dan seperti Istana Kelelawar Nusantara. Makanya nggak selesai lagi mangkrak. Iya, mangkrak. Yang ada bagian dasar, dan padahal biayanya membengkak dari 500 sekian miliar jadi 600 sekian. Biayanya membengkak. Minum dulu Panci daripada tersedak ya kan. Masyarakat Indonesia akan kecewa. Jangan dululah kau pulang ke rahmatullah ya kan. Iyalah, nanti banyak orang yang kecewa. Masyarakat Indonesia itu menunggu kalian itu ya kan, mendekam di balik jeruji besi akibat fitnahan-fitnahan yang kalian lakukan selama ini. Jadi minum dulu, tenang dulu biar berumur panjang ya. Lanjut. Tapi Anda belum jawab pertanyaan saya. Dari mana kemudian bisa dikatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu sementara Anda tidak pernah memegang dokumennya? Dari mana abang tahu di perut perempuan wanita hamil itu laki-laki? Di perut. Ini apa-apaan ini? Orang kalau udah terdesak teman-teman ya, jawabannya ngaco gitu loh. Si Panci terdesak, dia kaget sampai tersedak, nggak bisa ngomong. Lah ini si krisis moneter ya kan, malah jawabnya ngalor ngidul, ngomongin orang hamil. Lah maksud kau gimana? Astagfirullah. Kau ditanya apa, jawabnya apa? Orang hamil itu bisa dilihat karena ada USG gitu loh.
Lah kau meneliti yang namanya ijazah Jokowi pakai apa? Sementara yang kau teliti itu bukan ijazah aslinya gitu loh. Kalau orang hamil yang di USG itu kan orang yang hamil, bukan tetangganya, bukan fotonya. Paham nggak kau? Aduh Mon bego, janganlah kau ambil sendiri ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.